Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khayra zad wa amarna an natazawwada biha li yawmil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal wahidul ladzi la dhidda lah wa huwa as-samadul ladzi la munazzi'a lah wa huwa al-ghaniyyul ladzi la hajata lah wa huwa al-qawiyyul ladzi la yu'jizuhu shay'un fil ardi wa la fis sama'. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam anugerah, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang telah Allah muliakan ini guna melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan menghidupkan hari dan malam kita di Ramadan. Salawat dan salam kita sambung sajikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau membawa rahmat bagi seluruh sekalian alam, dan dengan diutusnya beliau menjadi suri teladan yang baik bagi semua orang. Sidang masalah semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengulang kaji tentang hadis akhlak yang pada kesempatan ini saya mengangkat judul tentang sabar dalam menghadapi musibah. Kenapa judul ini rasa-rasanya penting untuk kita sering-sering untuk kita ulang? Karena kita menyaksikan sendiri dalam kehidupan kita di dunia ini tidak pernah berhenti diuji oleh berbagai macam cobaan. Dari bertahun-tahun yang lalu kita sendiri di Aceh diuji dengan tsunami, gempa dan sebagainya, termasuk juga sekarang bahkan wabah yang mendunia virus corona, dan baru-baru ini tepatnya kemarin kita juga musibah banjir di Limau. Kita melihat sendiri bagaimana video yang tersebar, foto-foto yang kita lihat itu menunjukkan suatu hal yang tidak kecil, musibah yang terjadi pada kita. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik, bagaimana sekarang kita memaknai setiap datangnya musibah kepada diri kita. Saya akan mulai dengan pertama dengan ayat-ayat Al-Quran, baru nanti saya lanjutkan dengan hadis-hadis Nabi tentang bagaimana cara bersabar. Pertama surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh akan kami uji kalian semua bisyai'in minal khawfi wal ju'. Apa yang akan diuji kepada kita? Bisyai'in minal khawfi wal ju', yang sedikit dengan rasa takut. Maka rasa takut, khawatir adalah bagian daripada ujian. Jangan dulu kita menganggap bahwa musibah itu adalah banjir, gempa dan sebagainya. Namun rasa takut yang Allah berikan pada diri kita ini adalah sebuah ujian. Rasa takut yang bagaimana? Rasa takut misalnya dizalimi oleh orang-orang yang kuat. Rasa takut kita terhadap orang lain, bahkan mungkin rasa takut kita terhadap bahaya-bahaya yang mungkin terjadi kepada kita. Allah cabut ketenangan yang ada pada diri kita. Maka inilah sebuah ujian. Di antara yang diuji lainnya adalah wal-ju'. Dan sekarang kita sedang diuji dengan sedikit kelaparan karena kita sedang berpuasa. Namun di luar Ramadan ini, bahkan sudah sering mungkin bagi sebagian sahabat dan saudara kita yang diuji dengan kelaparan setiap harinya. Bahkan mungkin Ramadan ini menjadi biasa bagi dirinya. Kenapa?
karena kondisi di Ramadan ini tidak lebih buruk, karena hari-harinya memang seperti ini. Selanjutnya kita diuji dengan wanaqsin minal amwal, kekurangan harta. Ada orang yang memang dia pernah punya harta banyak, lalu diuji dengan bangkrut misalnya, sesuai dengan ayat ini. Ada orang yang memang dia tidak pernah punya banyak, selalu saja dia kecukupan atau kekurangan. Maka ini juga masuk dalam kategori di mana diuji oleh Allah dengan sedikit kekurangan daripada harta kita. Lebih-lebih lagi mungkin di beberapa tempat yang telah terjadi pembatasan gerak secara besar-besaran, di mana tidak boleh orang bekerja di tempat lain, tidak boleh keluar rumah misalnya. Maka tidak sedikit kita lihat ada orang yang curhat, di kondisi-kondisi corona ini yang berkurang sekali pemasukannya, tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya atau sebagaimana biasanya dia bisa bekerja. Kenapa? Karena sudah dibatasi. Maka ini sesuai sekali dengan ayat ini, diuji dengan sedikit kekurangan daripada harta. Di antara ujian-ujian lain yang disebut dalam ayat ini adalah wal anfus, jiwa kita diuji. Bagaimana jiwa kita diuji? Di antaranya adalah meninggal salah seorang daripada kerabat kita. Dan semua pernah diuji dengan hal yang satu ini. Diuji dengan meninggal kerabatnya, saudaranya, ibu bapaknya, bahkan diuji anaknya, meninggal lebih dulu misalnya. Maka ini masuk dalam ayat di antara ujian yang Allah berikan, sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan terakhir adalah wathamarat, yaitu buah-buahan. Jika kita menanam sesuatu misalnya, ada usaha kita di ladang ataupun di sawah yang biasanya panen banyak, berbuah banyak, namun di waktu-waktu tertentu dia tidak berbuah sebagaimana mestinya. Allah uji. Namun di balik ujian ini semua sebenarnya tidak bermakna untuk menyakiti kita. Di balik ujian semua ini adalah Allah ingin melihat dan menguji siapa-siapa dari hamba Allah yang benar-benar ikhlas kepada Allah, benar-benar sabar kepada Allah. Maka disebutkan wabashshirus shabirin. Atas ujian yang telah Allah berikan ini, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka telah diuji dengan kekurangan harta, ketakutan, kekurangan makan dan minumnya, diambil salah satu daripada keluarganya, meninggal kerabatnya. Begitu juga kekurangan dari segi pemasukan, panen dan sebagainya. Pada waktu itu dia tidak mencela Allah. Namun apa yang dia katakan? Walaupun dia diuji, dia tetap memuji Allah dengan kata-kata inna lillahi. Sungguh kami ini adalah semuanya milik Allah. Jadi jangankan hal yang sedikit itu Allah ambil, nyawa pun siap. Inna lillahi, kami semua milik Allah. Sidang jamaah salah satu yang dirahmati Allah. Mungkin ini perkara yang simpel dan sering terjadi di antara kita. Namun jika kita tidak memahami akan hikmah yang terjadi ini, maka dia berlalu sebagaimana terjadinya sunnatullah yang lain. Namun jika kita paham akan sunnatullah yang ini, maka sungguh di berbagai kegiatan, berbagai kondisi yang menimpa kepada kita akan bersyukur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh perkara yang menakjubkan adanya pada seorang mukmin. Sesungguh semua perkara itu kulluhu khair. Semua perkara yang ada pada orang mukmin ini baik adanya. Apabila dia ditimpa suatu kebaikan, dia bersyukur karena dia tahu itu baik bagi dia. Jika ditimpa musibah, dia bersabar karena dia tahu itu lebih baik bagi dirinya. Jadi orang mukmin kondisinya mau diombang-ambing bagaimana, senang dan sedih, dia lillahi ta'ala. Tidak pernah waktu dia senang bersyukur, lalu waktu dia bersedih dia tidak
bersabar. Namun konsep yang ada yang diberikan, dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, kita tidak diombang-ambing oleh setiap kegiatan, setiap kondisi. Apapun kondisinya kita sudah siap. Baik kaya kita syukuri, miskin berkecukupan kita bersabar. Maka dua-duanya akan Allah berikan kebaikan. Kedua-duanya Allah berikan pahala yang berlimpah. Maka apapun yang kondisi yang sedang kita jalani hari ini, cuma dua, bersyukur dan bersabar. Dalam ayat yang lain berhubungan dengan sabar, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, selalulah tolong-menolong dalam hal sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapa yang hari ini kita tidak mau bersama Allah? Jadi kalau kita lihat Allah dalam kondisi apapun, Allah senang kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa? Karena orang tersebut diuji, namun dia tidak resah. Makin diuji, ini pertanda Allah sayang kepada dirinya. Maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita lihat beberapa hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan sifat sabar. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna 'azama al-jazaa'i ma'azamil bala'. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu as-sabr. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sungguh Allah jika mencintai suatu kaum ataupun hambanya, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang rela akan ujian dari Allah, maka Allah rela kepada dirinya. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang marah atas ujian yang Allah berikan kepada orang tersebut, Allah akan marah kepada orang tersebut. Allah akan murka. Sidangnya masalah subuh menurut Allah dengan saran yang sama dari Anas, disambung hadisnya di hadis yang lain, idza arada Allah bi'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan kepada diri seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan cobaan, menyegerakan sesuatu hal kepada dirinya. Agar fid dunya wa idza arada Allah bi'abdihi syarra, menghendaki keburukan kepada seorang hambanya atau seseorang yang lain, amsaka 'anhu bidzambihi, ditahan setiap cobaan yang datang kepada dirinya ataupun azab datang kepada dirinya sampai nanti diberikan yuwafiya bihi yaumil qiyamah, nanti diqadha semua dosa-dosanya di hari kiamat. Ada beberapa intisari yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah musibah yang berat akan mendatangkan pahala yang besar. Jadi jangan berharap kita dapat harta yang banyak dengan usaha yang sedikit. Jika ingin harta yang banyak, pasti usahanya jauh. Begitu juga kalau kita ingin santai, maka pahalanya santai-santai saja. Cuma siang berpuasa, malam tarawih biasa, maka pahalanya seperti itu. Namun ada orang yang siangnya berpuasa, dijaga salatnya berjamaahnya, 5 waktunya, mendengar lagi kajian, ditunggu waktu sampai waktu nanti datang waktu duha, lalu salat duha dan sebagainya, tentu pahalanya sebagaimana usahanya. Dan itu tidak pernah kurang sedikit. Jadi kalau kita punya banyak kegiatan, banyak usaha kita, maka insya Allah banyak pahala kita. Namun orang yang santai-santai, kalau istilah sekarang terkenal dengan kaum rebahan. Jadi kalau puasa ini, apalagi dengan corona ini, tiba-tiba orang lebih banyak tidur-tiduran.
Bahkan yang terkenal dengan istilah hanya dengan rebahan sudah menyelamatkan dunia, karena tidak ada interaksi kita dengan orang lain. Dari satu segi memang benar, namun apa faedahnya? Yang diinginkan bukan rebahannya, yang diinginkan adalah kita tidak berinteraksi dengan orang lain yang memungkinkan tersebarnya virus tersebut. Maka apa pahala bagi kaum rebahan? Ya sesuai dengan usahanya, rebah-rebahan seperti itu saja. Maka jika kita ingin pahala yang banyak, usaha juga harus banyak, sesuai dengan keringatnya. Kalau keringatnya cuma naik 5 tangga, pahalanya seperti itu. Kalau ada hari ini yang datang untuk sholat ke masjid, dia butuh perjalanan 1 kilo, maka kurang lebih pahalanya seperti itu. Ada orang yang pergi ke masjid ini dengan jarak yang jauh, maka akan dapat pahala yang besar. Apalagi jika dilihat nanti dengan kondisi-kondisi, misalnya dia berjalan kaki ke masjid, ada orang yang naik sepeda atau sepeda motor, maka perjuangan yang berat yang dia lakukan menghasilkan pahala yang besar. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya, faedah dari hadis ini adalah musibah dan cobaan adalah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Siapa yang Allah uji? Yang Allah uji adalah orang-orang yang dicintainya. Kita tidak akan memuji orang yang tidak kita cintai. Dan ujian tersebut suatu hal yang wajar. Contoh misalnya, seseorang mengungkapkan rasa cintanya kepada Anda, atau mengungkapkan rasa cintanya kepada ayah Anda. Seorang laki-laki mengungkapkan rasa cintanya kepada calon mertuanya. Apa yang dilakukan oleh calon mertuanya? Dia akan uji seberapa cinta anak ini kepada anak saya, seberapa dia akan memperjuangkan anak saya. Maka diuji anak ini sholatnya bagus, mungkin tidak akan dinikahkan juga. Sholatnya benar tidak? Yang lain ibadahnya benar tidak? Diuji. Kenapa? Karena untuk dia disayangi ke depan. Kita tidak akan menerima orang-orang yang sembarangan, tapi kita ingin orang-orang yang baik, sesuai, dan dia harus lulus ujian. Sama seperti kita sedang bersekolah, kita ingin naik dari kelas 1 menjadi kelas 2. Ada orang yang dinaikkan dengan mudah tanpa diuji. Dia akan diuji dengan pelajaran-pelajaran tertentu, baru diberikan nilai naik dari kelas 2. Diuji lagi, naik dia ke kelas 3. Diuji lagi, naik dia ke SMA dan sebagainya. Maka hidup ini sunnatullah sekali ujian. Diuji dengan ini, diuji dengan itu. Maka kita harus siap dengan ujian-ujian tersebut. Di antara faedah yang lain dari hadis ini adalah tidak rela atas musibah justru mendatangkan kemurkaan daripada Allah. Yang memuji Allah, yang diuji hamba Allah. Sudah sepantasnya kita rela dan sabar. Namun jika kita tidak bersabar, apakah akan dicabut ujian tersebut? Tidak akan dicabut, malah ditambah. Bahkan kemurkaan Allah lebih besar, kemarahan Allah, dan diuji, diberikan ujian yang lebih besar lagi daripada yang pernah diberikan di awal. Maka tidak ada kata lain kita mesti. Contoh misalnya, ibu kita menyuruh kita cuci piring, dan kita di waktu nggak mau cuci piring. Apa yang kita lakukan pada waktu itu? Mesti rela cuci piring. Walaupun kondisi kita bagaimana misalnya, tapi kita bantu orang tua kita. Ada rencana kita tidak membantu, nggak mau sabar dengan kondisi itu, apa yang terjadi? Marah orang tua kita, apa yang dikatakan? Sekarang cuci piring, setelah cuci piring cuci baju. Boleh jadi kemurkaan orang tua bertambah-tambah. Pada waktu ini sudah kita sabar saja, laksanakan. Kenapa? Karena yang memiliki kita adalah Allah. Jika diuji, tidak
ada kata lain kecuali kita bersabar dan melaksanakan. Selanjutnya faedahnya adalah jika Allah senang kepada seorang hamba, maka Allah akan segerakan datangnya cobaan untuk menghapus segala dosa-dosanya, agar jika dia nanti meninggal kembali kepada Allah, keluar dari dunia ini, dia tidak bawa dosa. Dosa yang telah dia lakukan tersebut sudah dihapus. Inilah bukti cinta Allah kepada kita. Kita Islam tidak akan diazab dua kali. Jika atas kesalahan kita telah diazab di dunia, semoga Allah tidak mengazab kita di akhirat. Maka kita diuji. Kalau kita sabar, apa yang terjadi? Dihapuskan dosa-dosa. Namun ada orang yang hari ini bejatnya luar biasa. Kalau kita lihat dosanya banyak, namun seperti dia tidak pernah diuji. Pernah lihat apa itu? Senang aja dia. Kondisi dia enteng-enteng saja. Semakin dia berbuat jahat, semakin kaya orang tersebut. Semakin dia jauh dari masjid, semakin tenang hidupnya dalam pandangan kita. Ini kita yang dekat dengan masjid, misalnya remaja-remaja atau bapak-bapak, tapi merasa kekurangan. Merasa kenapa orang lain tenang? Boleh jadi sesuai dengan hadis ini apa? Allah undur. Dikumpulkan dosa-dosanya sampai suatu saat dilemparkan kepada dirinya, dibesar. Dan berat sekali untuk kita menerima azab yang besar tersebut datang kepada kita. Misalnya kalau kita dipukul dengan contoh biasa. Kalau kita dilempar dengan kerikil dikit, satu kerikil, tidak masalah, tidak jauh-jauh lagi. Tapi coba dilempar dengan kerikil yang banyak dengan buah, maka seluruh yang kita rasa ini sakitnya terkabul semua pada waktu itu. Sidangnya masalah semua dalam inti lain daripada hadis ini, di antara faedahnya adalah dorongan agar kita bersabar. Bahwa sabar ini menempati posisi yang sangat baik sekali di sisi Allah. Sabar adalah orang-orang yang mendapatkan pahala, bahkan sabar membuka jalan kita ke surga. Lalu jangan pernah merasa bahwa kita ini seakan-akan kita yang paling banyak diuji. Saya rasa ini menjadi apa yang kita rasakan, di mana kita merasa kayaknya Allah menguji saya lebih berat daripada orang lain. Bahkan dia berani berkata, tidak ada orang diuji lebih berat kecuali ujian saya. Kenapa saya aja yang diuji? Ada nggak orang yang merasa seperti itu? Saya sudah diuji dengan ini, diuji dengan ini. Tapi jangan pernah merasa bahwa kita paling berat cobaan. Karena paling berat cobaannya itu adalah justru para anbiya dan selanjutnya as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Asyaddun nas bala al-anbiya. Hadis Nabi dalam Musnad. Jadi orang meningkatkan, diangkat derajatnya tersebut justru diuji. Seorang muslim hanya dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia diuji dengan berbagai macam ketaatan yang dia lakukan. Uji, dia sabar dalam ketaatan tersebut, naiklah derajat dia menjadi seorang mukmin. Diuji lagi dia dengan ketaatan lainnya, jadilah dia seorang muhsin. Diuji lagi, jadilah dia seorang mukhlis. Diuji lagi sampai dia menjadi seorang taqi. Jadi orang diangkat derajat seseorang itu adalah dengan ujian. Maka yakinlah hari ini jika kita diuji oleh Allah dengan perkara-perkara kecilkah, perkara-perkara besarkah, kita yang sedang diperhatikan. Allah sayang kepada kita. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, dihapus sedikit demi sedikit.
dan yang pastinya adalah kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang yang masyaallah subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari keduanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasbin wa nasabin wa saqamin wa hazanin hatta al-ham yahammu illa kufira bihi sayyi'ati." Tidaklah seorang mukmin ditimpa sebuah sakit, misalnya kesengsaraan, sedih, bahkan juga kekalutan, kecuali yang menimpa sebuah hal akan menghapuskan dosa-dosa. Maka setiap apa yang datang kepada kita ini, kalau kita sabar, justru mendatangkan pahala yang besar sekali. Jangan justru kita merepet, jangan justru kita mengeluh, karena inilah ladang amalnya kita mendapatkan pahala sebesar-besar. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hal kalau kita katakan mungkin hampir menjadi konsep misalnya, di mana kalau kita mendapatkan satu hal kebaikan, kondisi yang harus kita lakukan pada waktu itu adalah bersyukur, yaitu sujud syukur kalau kita. Jadi kalau kita diberikan sebuah kenikmatan, yang kita lakukan itu bersyukur, yaitu sujud kepada Allah. Perbanyaklah kita beribadah, sujud. Namun jika kita justru ditimpa hal-hal yang berat, cobaan yang membuat kita jatuh, membuat kita sulit untuk bangkit, pada waktu itu sebenarnya kita dituntut untuk bangkit, berdiri untuk sholat, berdiri untuk beribadah kepada Allah. Jadi konsepnya adalah mudah. Jika kita diberikan sesuatu hal kebaikan, sujud syukur. Bagaimana cara bersyukur? Pertama tentu dengan pujian alhamdulillah, selanjutnya adalah meningkatkan ibadah-ibadah kita. Bagaimana kalau kita ditimpa musibah yang membuat kita terduduk, tidak bisa berdiri, berat? Pada waktu itu kita hendaknya berdiri. Tetap berdiri, dirikan sholat, lakukan hal kebaikan-kebaikan yang lainnya, ini akan mengangkat beban-beban yang ada pada diri kita. Bahkan kalau kita lihat beberapa perkataan sahabat tentang bagaimana indahnya hidup bersabar, sahabat ini lebih senang hidupnya dalam kondisi bersabar. Artinya mungkin ada ujian ataupun ada kekurangan dalam hidup. Di antara sahabat menyebutkan, wajadna khairal 'aishina bisabri. Kami mendapati seindah-indahnya kehidupan kami ini adalah dengan sabar. Contohnya jika orang diuji dengan salah satu keluarganya meninggal, apa yang dia lakukan pada waktu itu? Pasti dia akan baca Al-Quran, pasti dia akan berbanyak berzikir, karena itu adalah sebuah ujian, nasihat dengan kematian tersebut yang mendekatkan dia kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Dan mungkin di hari-hari yang lain tidak pernah baca Al-Quran. Maka kita lihat di mana-mana orang kalau sudah ada yang meninggal, apa yang dilakukan? Ya senang. Jadi dengan kondisi yang seperti ini membuat kita dekat kepada Allah. Maka sah untuk kita katakan, kami mendapati sebaik-baik kondisi kami adalah dengan bersabar. Dengan bersabar itu justru mendekatkan diri kita. Selanjutnya, dalam konsep bersabar juga, sebenarnya tidak meminta untuk diringankan cobaan yang datang kepada kita. Ya Allah, berat yang uji oleh Allah. Ya Allah. Nah. Namun bagaimana hendaknya? Ya Allah, kuatkanlah bahu saya untuk bersabar. Kuatkanlah bahu saya untuk memikul bekal tersebut. Kuatlah diri saya untuk bersabar menjalani setiap cobaan yang telah Engkau tuliskan kepada. Itulah kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 126 disebutkan bahwa Allah berfirman, Rabbana afrigh 'alaina sabra, wahai Tuhan kami, berikanlah kesabaran kepada kami, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang
selalu berserah diri kepada Engkau. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita ini, hendaklah kita tanggapi dengan hal-hal yang baik. Ada beberapa kiat, ada beberapa cara yang membuat kita bisa bersabar lebih kuat, ataupun bisa lebih mudah untuk menjalankan sabar tersebut. Yang pertama adalah mengimani bahwa setiap apa yang menimpa kita adalah takdir ilahi. Jika kita meyakini bahwa apa yang menimpa kita adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah ini akan membantu kita menjalani setiap cobaan yang ada. Yakin bahwa kullu yusibana, katakanlah tidak akan sedikit pun tidak akan menimpa kita, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tuliskan, Allah takdirkan kepada kita. Maka baik dan buruk yang menimpa kita tidak lain dan tidak bukan adalah takdir yang telah Allah pilih. Maka jika ini kita jalani, kita pahami, yakini bahwa ini sebagai takdir, maka ini akan membantu kita menjalankan cobaan tersebut dengan sabar. Yakinilah yang kedua, yakinilah bahwa di setiap cobaan tersebut ada hikmahnya. Jangan merasa ini adalah sebuah ujian yang tidak mendatangkan hikmah. Tapi kita saja yang tidak tahu apa hikmahnya. Belum tahu di waktu itu, mungkin akan tahu setelahnya beberapa saat. Yakinlah bahwasanya setiap cobaan yang datang kepada kita itu di baliknya ada hikmah-hikmahnya. Dan semuanya disebut, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira bahwa kami menciptakan kamu ini sia-sia dan engkau tidak kembali kepada kami? Justru kita diciptakan, diuji dan sebagainya untuk nanti kembali kepada Allah. Tanggung jawab kami semua. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa di antara kiat yang membuat kita bisa tegar pada dalam menghadapi musibah adalah bahwa musibah yang ada kepada kita ini belum seberapa dibandingkan dengan musibah yang terjadi kepada orang-orang yang lain. Kita silakan lihat, bahkan tetangga kita diuji lebih berat daripada kita. Orang-orang di tempat yang lain, di daerah lain diuji lebih berat daripada diuji di daerah kita, termasuk kasus corona misalnya. Ada orang, bahkan di negara-negara lain diuji lebih berat lagi. Maka jangan pernah merasa bahwa kita ini sekarang paling berat diuji. Tak kala kita sekarang meyakini bahwa ada orang yang lebih berat lagi diuji, itu akan menguatkan sabar. Orang diuji lebih berat bisa bersabar. Masa saya diuji lebih ringan daripada orang tersebut? Tidak bisa bersabar. Selanjutnya, yakinlah bahwa jika kesulitan datang kepada kita, maka itu sebentar lagi akan datang kemudahan. Dijelaskan Allah berfirman, "Fa inna ma'al 'usri yusra." Sesungguhnya kemudahan itu datang setelah kesulitan tersebut. Pasti. Bahkan para ulama menafsirkan ayat ini, "Idza ishtadda al-bala", jika kita sudah merasakan bala yang berat, ya, maka yakinlah tidak lama setelah itu akan datang kemudahan. Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat dengan sabar kita tersebut. Yakin sekali kita bahwa ini sudah berat sekali ujian Allah kepada kita, tapi mendekat sedikit lagi setelah itu kita akan diberikan kemudahan. Jika kita bersabar. Tentu banyak hal lainnya yang bisa kita ambil kesimpulan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersabar. Di antaranya yang lain adalah dalam sebuah hadis disebutkan, "Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula", bahwa sempurnanya sabar tersebut adalah adanya pada awal kejadian tersebut. Misalnya apa? Ada orang yang ditimpa musibah. Apa di antara musibahnya? Misalnya gempa bumi, banjir, ataupun orang yang meninggal.
Pada waktu dia mengetahui kondisi tersebut, pada waktu itulah kesabaran sempurna, pahala sabar ada pada dirinya. Apa yang dia lakukan pada waktu itu? Apakah dia mengeluh? Lalu setelahnya dia bisa memahami bahwa ini musibah, dia bersabar. Sempurnanya sabar justru pada waktu itu terjadi. Pada waktu itulah dia yakin bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sewaktu terjadinya musibah dia berkata kotor, bermuram muka dan sebagainya, seakan-akan dia tidak rela. Namun setelah 2 hari 3 hari dia mau berkata, raditu billahi rabba, aku rela kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kesempurnaan kesabaran tersebut adalah adanya pada waktu pertama kejadian. Dan tentu kita diajarkan untuk selalu berdoa jika kita tertimpa musibah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah saya balasan atas musibah yang ada pada yang terkena pada saya, wa akhlifni khairan minha, dan berikanlah saya ganti lebih baik dari apa yang telah Engkau ambil dari itu. Jika Engkau ambil hartaku, maka Allah akan memberikan lebih baik daripada yang ambil. Jika Engkau ambil jiwa salah satu daripada anggota keluargaku, maka Allah akan menggantikan lebih baik daripada yang diambil tersebut. Inilah harus kita yakini. Yang terakhir tentu dengan datangnya musibah, inilah momen kita untuk introspeksi diri kita. Karena banyak sekali kejadian, hal-hal yang tertimpa kepada kita adalah tidak lain karena kesalahan daripada kita sendiri. Maka marilah kita menghitung-hitung diri kita, introspeksi diri kita, apa kesalahan sehingga datangnya musibah tersebut. Silahkan masalah sebelum dirahmati Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sesuai dengan waktu, sudah jam 6 lebih. Alhamdulillah atas segala nikmat ketaatan yang Allah berikan kepada kita, sampai di hari ke-21 ini kita masih sehat untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Sedikit berhubungan dengan puasa, dan bahkan ini dalam hal-hal kita beribadah, bahwa yang kita lihat inilah bukan pada awalnya. Kehebatan seorang itu bukan pada awalnya. Banyak-banyak orang kuat kita beribadah di awal-awal Ramadan, lalu dah loyo di akhir Ramadan. Yang kita inginkan adalah orang-orang yang dari dulu sampai sekarang dia kuat beribadah. Atau setidaknya jika kita setelah kita sia-siakan 20 hari Ramadan sebelumnya, maka mulai dengan hari ini 21 Ramadan, kuatkan kembali ikat pinggang kita, kuatkan kembali tenaga kita, kuatkan kembali semangat kita untuk mendapatkan pahala yang banyak di sisa-sisa Ramadan. Jangan sampai berlalu Ramadan belum diampunkan dosa-dosa kita. Jangan sampai berlalu Ramadan kita tidak mendapatkan pahala yang telah Allah janjikan dalam kemuliaan bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.